Cakra. Cakra ngirimin apa? Kok bisa? Cakra, ada salinan kontrak pernikahan kita. Cakra, hari kamu teh ngedapetin salinan dokumen perjanjian kontrak aku sama Devan dari mana? Terus maksud kamu apa? Gak penting di mana aku dapetin surat itu. Tapi yang penting sekarang, aku udah tahu kenyataan yang sebenarnya, Alia. Kalau pernikahan kamu sama Devan hanya pernikahan kontrak. Halo Reno, Halo Pak? dokumen kontrak pernikahan Alia dan saya ternyata bocor. Makanya saya minta kamu selidikin Cakra. Kamu cari tahu dia dapat dokumen itu dari mana dan tujuan dia sebenarnya apa. Mau lo apa sih Devan sebenarnya? Lo suruh orang buat buntutin gue, maksud lo apa? Lo mau celakain gue pakai tangan orang lain? Iya. Cakra, kamu tuh jangan salah paham. Aku sama Devan sama sekali gak berniat untuk mata-matain kamu atau celakain kamu. Kita cuma pengen tahu dari mana kamu bisa dapetin informasi soal pernikahan aku sama Devan. Lu dengerin gue baik-baik ya. Lu lepasin Reno sekarang juga. Dia cuma ikutin perintah aja. Dia gak bersalah. Oke. Gue akan lepasin dia. Kalau lo bisa ngalahin gue di atas ring. Kasih keras! 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 Kasih keras! Terus! Kiri keras! Stop! Stop dulu, stop. Ya mohon jangan, Devan. Ya, kita pulang aja ya. Ayo buruan naik ke atas ring. Cakra, aku mohon gak usah dilanjutin. Aku gak mau ada yang terluka. Alia, aku sebenarnya terserah aja, Al. Kalau Devan gak mau berjuang untuk selamatin anak gua dia, ya udah gak apa-apa. Hari ini gak usah ada fight. Dia gak usah terima tantangan aku. Tapi aku gak bisa jamin keselamatan anak gue Devan. Kurang ajar. Cakra sengaja ngeremehin gue di depan Alia. Devan. Alia, kamu tenang. Aku akan baik-baik aja. Tapi aku harus maju untuk selamatin Reno. Tapi aku mohon kamu Cakra, hati-hati. itu udah siap. Mas. Sudah siap. Cepetan pasang gloves lo. Gue udah gak sabar fight sama lo, Devan.
Oke, bentar. Siap? Peraturannya tidak boleh memukul alat vital dan memukul bagian belakang. Mengerti? Mengerti? Oke. Fight! Ya Allah, hamba mohon, tolong lindungi Devan. Tolong. Tolong. Dingin. Tolong. Dingin. 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 Papa bertahan ya, Pak. Papa yang diam, Pak. Kita harus bertahan. Aku tahu ini dingin. Tolong. Papa tunggu lagi ya. Mama usaha. Kali aja ada yang denger di luar sana. Dingin. Tolong. Tolong. Sabar ya, Pak. Tolong. Ayo. Kenapa nggak telepon Jenny dari tadi? Handphonenya lowbat, Pak. Papa jangan takut. Pokoknya kita harus sama-sama bertahan. Tenang. Ayo Devan, ayo! Satu! Devan, semangat, Devan! Aku yakin kamu pasti bisa! Kamu kuat! Devan, semangat! Devan, aku percaya kamu bisa! Alia. Ayo Devan, aku yakin kamu bisa! Masih kuat? Ini berapa? 1. Oke. Fight!
Ya Allah, Bu. Pak, ngapain di kamar jenazah? Astagfirullahaladzim. Mas dengerin dulu, dengerin. Tolongin kami, Mas. Ini suami saya. Ini saya kedinginan. Kenapa saya peluk suami saya? Karena suami saya lagi sakit. Saya aja yang gak sakit kedinginan di ruangan ini. Apalagi suami saya. Mas, ini kami kesini karena masuk ruangan. Gak taunya pintunya kekunci, Mas. Saya gedor-gedor dari tadi. Gak ada yang dengar. Dingin. Oh, sabar. Ini kesini saya mau ke dokter spesialis. Tolongin. Dingin. Ayo, tolongin bantuin. Ya Suami saya lagi sakit parah. Kalau begitu, ayo, saya bantu. Satu, Devan, semangat, Devan! Aku yakin kamu pasti bisa! Kamu kuat! 4, 5, Devan! 6. Semangat! Devan, aku percaya kamu bisa! Ah, Alia emang lebih peduli sama Devan. Ayo, Devan, ayo! Masuk, Kati, masuk! Devan, ayo bangun, Devan, bangun! Devan! Devan, ayo bangun, Devan, bangun! Gue harus kasih pelajaran ke Dara. Berani-beraninya, Dara menipu gue bertahun-tahun. Dia udah menutupi jati diri Nisa dari gue. Keterlaluan, Dara. Sayang, Say, kamu kenapa sih? Pulang kerja kelihatan bete kayak gitu. Ada yang bikin kesel? oh, enggak saya enggak ada. Aku cuma ya agak sedikit pusingnya sama banyak kerjaan aku. Itu aja kok. Kita staycation yuk? Staycation? Kira-kira hotel mana ya yang nyaman untuk kita mulai dari awal? Supaya kita bisa mewujudkan keinginan mama sama papa untuk punya cucu. Kamu serius ngomong kayak gini? Kamu lagi nggak bercanda kan? Aku serius dong sayang. Dan aku udah kelar datang bulan. Aku gak sabar ingin segera punya anak dari kamu. Sayang, I'm so happy. Makasih ya. Bagus. Tania udah mau punya anak dari gua. Dan dia udah siap hamil. Dengan begitu, gua akan mendapatkan semua yang akan diberikan sama papa. Meskipun kalau gua harus menyingkirkan Nisa. Semangat, Devan, semangat! Devan! Bangun, Devan! Kamu pasti menang! Kamu bisa!
Ayo! Devan, aku percaya kamu bisa. Menurut hasil MRI yang kami lakukan, ditemukan luka di kepala Pak Wildan yang cukup dalam, Bu. Kalau dilihat dari lukanya, sepertinya Pak Wildan mengalami benturan yang sangat keras. Sehingga membuat seseorang bisa kehilangan memori, Bu. Atau sering disebut dengan amnesia pasca trauma. Jadi, Dok, suami saya kena amnesia. Terus dia lupa apa yang dialami. Ada beberapa kategori amnesia, Bu. Antara lain amnesia retrograde, yaitu amnesia atau kehilangan ingatan sebelum kejadian. Ada lagi amnesia antergrade, yaitu tidak kemampuan mengingat informasi baru setelah kejadian, Bu. Atau bisa juga kombinasi keduanya, Bu. Jadi, Dok, ini akibat dari suami saya sering pusing, terus lupa ingatan, Dok. Benar sekali, Bu. Pak Wildan ini masuk ke dalam amnesia pasca trauma. Ini merupakan mekanisme pertahanan otak, Bu, yang terjadi setelah cedera. Otak berusaha untuk melindungi diri dari ingatan traumatis, Bu. Itu bisa diakibatkan akibat kecelakaan mobil, jatuh, atau cedera saat berolahraga, Bu. Tapi, Dok, ini masih bisa sembuh kan? Insya Allah bisa, Bu. Namun penyembuhan amnesia pasca trauma itu membutuhkan pendekatan multifaset, waktu, dan perawatan support dan teknik rehabilitasi. Tujuannya untuk meminimalkan gejala dan mempercepat pemulihan dan mendukung kesejahteraan pasien secara keseluruhan. Syukurlah, Dok. Saya dengarnya lega. Malah saya khawatir kalau ingatan suami saya nggak bakal baik. Saya takut banget, Dok. Ayo Devan, ayo! Devan, ayo Devan! Lo menang, lo menang.
Devan. Devan, kamu gak kenapa-napa kan? Tadi aku udah yakin kalau kamu pasti menang. Kamu bisa, kamu hebat. Yang Alia inginkan menang itu bukan aku, tapi Devan. Dia ingin Devan memenangkan pertandingan ini. Kenapa, Alia? Kenapa kamu sama sekali nggak dukung aku? Kenapa kamu nggak nyemangatin aku seperti kamu nyemangatin Devan? Sekarang lu tepatin janji lo. Bebasin Reno. Tias, Mas Baldi. Di mana kamu bisa menemukan ibu kandung kamu, Devan? Sebenarnya apa yang terjadi, Devan? Iya Pak. Nanti aku akan ceritain semua detailnya ke Papa. Tapi yang paling penting yang Papa perlu tahu saat ini adalah bahwa sebenarnya Mama mengalami gangguan ingatan. Apa yang sebenarnya terjadi sama Tias selama ini? Tias kelihatan kayak orang linglung. Bahkan Tias nganggap Devan masih kecil dan gak ngenalin Devan yang sekarang. Hal buruk apa yang dia alami sampai keadaannya memprihatinkan seperti itu? Pak, Papa kenapa sih, Pak? Dari semalam Mama perhatiin, Papa ngelamun terus. Apa ada sesuatu yang mengganjal di hati Papa? Cerita deh sama Mama. Gak ada, Ma. Gak ada yang perlu Papa ceritain sama Mama. Papa jangan bohong, Pak. Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan dinner Papa sama Devan dan Alia semalam ya, Pak? Kok Papa malah diem aja sih, Pak? Jawab dong, Pak. Papa nggak paham maksud Mama. Papa nggak usah pura-pura deh, Pak. Mama yakin pasti ada sesuatu yang dilakuin Devan sama Alia, jadinya Papa kepikiran terus. Jadi Papa ngelamun terus deh, ya kan, Pak? Udah, Papa ngaku aja. Nggak usah tutup-tutupin lagi, Pak. Ma, bisa nggak? Mama itu nggak berprasangka buruk kepada Devan dan Alia. Mereka cuma ngajak Papa makan malam. Udah itu aja, nggak lebih. Pak, serapat apapun Papa menyimpan rahasia, pada akhirnya rahasia itu pasti akan kebongkar juga, Pak. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja, Pak. Gimana kalau Mama tahu Devan udah ketemu sama Tias? Apa yang bakal Mama lakuin kepada Tias ya? Oh iya, Pak. Hari ini Papa harus cek rutin sama dokter. Dokternya lagi jalan ke sini.
nggak apa-apa? Astagfirullahaladzim. Saya nggak apa-apa, Pak. Cuma luka sedikit. Pak Devan luka kenapa, Pak? Kamu nggak usah pikirin saya. Yang penting kamu nggak apa-apa. Saya minta maaf, saya gagal, Pak. Pak Devan luka pasti karena mau nyelamatin saya, kan? Kamu nggak salah, justru saya yang salah. Gara-gara tugas saya kamu ada di sini. Aku nggak nyangka. Aku nggak nyangka kamu bisa setega ini nyekap orang seperti ini, Cakra. Kamu nggak seperti Cakra yang aku kenal. Aku juga gak nyangka kamu serendah ini, Ali. Sampai kamu rela dinikahi secara kontrak. Apapun alasannya, Alia. Malam ini ada acara perayaan anniversary Jaya Industries. Aku minta kalian berdua hadir. Ada kejutan besar yang udah aku siapin. Sampai ketemu di sana. Kejutan besar. Apa yang sedang direncanakan Cakra? Pak, maaf Pak, ini ada undangan buat Bapak. Baru aja Pak datang undangannya. Makasih ya. Kalau gitu saya permisi ya, beresin taman lagi. Iya, iya. Mama. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Ma, ini ada undangan. Anniversary-nya PT Jaya Industri. Malam ini kita harus hadir, Ma. Malam ini, Pak. Nanti saat acara dimulai, gue bisa dengan mudah nayangin ini di layar LED. Oh iya, Pak. Ya. Mama. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Ma, ini ada undangan. Anniversary-nya PT Jaya Industri. Malam ini kita harus hadir, Ma. Malam ini, Pak. Aduh, mendadak banget. Mama belum siapin apa-apa. Masih banyak waktu. Tolong Mama kasih tahu Devan sama Alia sekalian ya. Miko sama Tania juga, mereka diundang juga kok. Oke, Pak. Mama siapin semuanya ya. Oke, Ma. Hai, Pak. Ma. Hai, sayang. Loh, kalian mau kemana ini? Ini aku sama Tania udah ada rencana sendiri. Loh, Miko, Tania, kalian diundang ke anniversary-nya Jaya Industri malam ini. Kalian harus hadir loh. Oh, maaf ya, aku sama Tania udah punya rencana soalnya. Emangnya kalian mau kemana? Kita berdua mau staycation, mah. Kita mau honeymoon lagi. Maaf ya kalau kita berdua nggak bisa ikut ke anniversary Jaya Industrinya. It's okay, nggak apa-apa. Kalau kalian sering honeymoon, semoga kalian bisa cepet dapet momongan, oke? Amin. Amin, Ma, Pa. Pokoknya aku akan berusaha. Semoga kita bisa punya anak dan menjadi cucu pertama keluarga Baldi. Yes. Pastinya. Semoga kalian bisa menikmati waktu berdua ya. Makasih, Pa. Oke. Ma, Pa, bye. Ya, bye sayang. Bye-bye. Maaf Pak, dokternya udah datang Pak.
Iya, oke. Mari dokter. Ayo. Kita ke rumah sakit aja ya, buat obatin lebam-lebam kamu. Nggak usah. Terus gimana dong? Kalau lebamnya makin parah gimana? Iya, ini pakai salep luka memar yang ada di rumah juga cukup kok. Nanti kamu yang olesin ya. Ya udah. Kalau emang kamu ngerasa nggak perlu ke rumah sakit. Devan, aku jadi kepikiran deh. Menurut kamu, yang dimaksud sama Cakra itu apa ya soal kejutan? Enggak, aku tuh jadi khawatir. Gimana kalau maksudnya Cakra itu adalah dia akan ngebongkar soal pernikahan kita ke semua orang. Semoga aja bukan itu kejutannya. Devan, ayo Devan! Gue nggak terima. Di atas ring gue kalah. Di hati Alia juga gue kalah. Tapi kan mereka cuma nikah kontrak. Berarti Alia nggak beneran cinta dong sama Devan. Mungkin Alia cuma peduli. Tapi kok peduli sampai segitunya ya? Berarti gue harus segera bikin pernikahan mereka berakhir. Kalau dibiarin lama-lama, rasa kepedulian Alia bisa berubah jadi cinta. Dan gue nggak mau sampai itu terjadi. Pak Baldi, alhamdulillah kondisi Bapak saat ini sudah jauh lebih membaik dan cukup stabil. Namun untuk kedepannya, tolong diperhatikan ya pola makannya. Dan satu hal yang terpenting, hindari hal-hal yang bisa membuat Bapak stres. Karena itu bisa memicu serangan jantung kembali. Dan pastinya sangat berbahaya untuk keselamatan nyawa Bapak. Iya, dokter. Gimana kalau Papa Baldi sampai tahu tentang pernikahan kontrak Devan sama aku? Pasti Papa teh bakalan kecewa banget dan sangat terpukul. Bisa-bisa bahaya buat jantung Papa. Baiklah, Pak Baldi, Bu Elsie, kalau begitu saya pamit dulu ya. Ayo saya antar. Devan? Pak? Itu kenapa, Devan? Kenapa kamu sampai memar seperti itu? Kamu berantem sama siapa? Nggak apa-apa kok, Pak. Ya, ini tadi aku cuman nolongin orang yang dipalakin preman di jalan, Pak. Selalu aja bikin masalah. Devan, ceritakan sama Papa.
Kamu berantem sama siapa? Kenapa bisa sampai memarah seperti itu? Maafin aku ya, Pak. Terpaksa aku harus bohongin Papa. Aku nggak mau Papa kepikiran sampai sakit lagi. Dokter jangan pulang dulu. Tolong periksa anak saya. Saya takut terjadi apa-apa sama dia, dokter. Tolong, dokter. Gak usah, Pak. Gak usah, dokter. Ini aku nggak apa-apa kok, Pak. Ini cuma luka ringan. Ini dipakein salep juga pasti udah sembuh kok. Nanti aku akan minta Alia untuk obatin aku dengan salep. Gak apa-apa ya, Pak. Dok, Pak, Ma, permisi ya. Aku langsung ke kamar. Ayo, Alia. Naik dulu ya, Pak. Pak Baldi, Ibu, saya pamit dulu ya. Ya, terima kasih dokter. Sama-sama. Apalagi ngapain sih? Masih aja perhatiin anak ngeyel kayak Devan. Devan, maaf ya. Gara-gara aku, kamu teh jadi lebam begitu. Kok kamu yang minta maaf sih? Kan bukan kamu yang tinju muka aku, tapi Cakra. Iya sih, betul. Tapi kan semua kekacauan ini teh gara-gara Cakra, bener. Tapi Cakra teh sahabat aku. Jadi secara nggak langsung, kamu teh lebam kayak gitu karena aku. Alia, ini bukan salah kamu. Aku nggak suka ya, kamu terus menyalahkan diri kamu sendiri untuk sesuatu yang bukan tanggung jawab kamu. Masya Allah, sungguh indah ciptaanmu ya Allah. Padahal Devan teh lagi lebam begini. Tapi nah ya, masih tetap ganteng aja kamu teh, Devan. Alia, kamu kok bengong gitu sih? Alia, kamu kok bengong gitu sih? Ayo kamu bantu obatin muka aku ya. Iya, ini teh juga mau diobatin. Duduk dulu atuh, duduk. Ya, tunggu sebentar ya, sebentar. Hehehe, kamu mau kemana? Katanya mau obatin aku, tapi kok malah mau keluar? Mau itu ambil P3K. Di sini. Ampun deh Devan, jantung aku bisa nggak kuat kalau terus-terusan kayak gini atuh. Sampai salah jalan lagi, malu-maluin aja. Semoga Devan teh nggak ngeh kalau aku lagi grogi. Oh iya, pokok. Sayang, aku kelupaan lagi. Kelupaan apa? Iya, aku lupa. Kalau aku... Miko! Mau gendong kamu? Miko apaan sih? Turunin aku nggak? Enggak, aku nggak turunin. Miko! Biarin aja, kenapa sih emang gak seneng? Seneng sih. Seneng kan? Ya udah, aku gendong sampai kamar ya.
Miko tuh kan liatin sama orang turunin aku. Nggak apa-apa sayang, ini kan hari spesial kita dan kita suami istri. Gue gendong sampai kamar ya. Iya tapi... Ayo. Miko itu kopernya dulu. Apa lagi? Kopernya itu gimana? Oh iya koper. Bisa aku aja. Let's go, ayo. Diobatin ya. Nah, kamu meringis. Kan belum kena. Kirain udah kena. Belum. Karena gak mau dipegang. Diam ya. Ya. Tuh kan Devan, salah ya mah. Kudu nama ke rumah sakit. Kan tadi aku udah bilang, harusnya ke rumah sakit. Gak bisa ini mah cuma dipakein salep. Kamu jangan berlebihan. Kamu lihat sendiri kan, ini cuma lebam biasa aja. Udah, sekarang kamu obatin. Yang Ya. berlebihan teh saha. Kamu yang berlebihan, karaknya digituin. Udah begitu. Ya udah, kamu pelan-pelan aja. Bisa kan? Iya. Kamu obatin atau enggak? Mau, ini dia mau. Sabar. Aku sendiri aja deh, nggak apa-apa. Enggak. Aku Enggak. aja. Ya udah. Diam. Astagfirullahaladzim, Devan. Karaknya ditoel. Baru juga gitu. Ini enggak sakit, cuma perih. Cuman maksud aku kan kalau kamu mau obatin ya yang lembut-lembut gitu dong. Jangan diteken-teken gitu ya, sakit lah pasti. Ih, diam dulu makanya. Kamu teh salah. Kalau misalnya ditekan tuh kayak begini nih. Ini. Astagfirullahaladzim, Devan. Nah, dari kamu teriak kayak begitu. Kalau misalnya mama sama papa denger gimana? Dikiranya aku ngapa-ngapain kamu. Ya habis kamu sih. Aku bilang jangan diteken-teken, tapi kamu malah kayak sengaja gitu. Baru santai nyontohin. Lagian aku nggak neken dibilang neken. Aku kasih tunjuk kalau neken teh kayak yang tadi. Udah, yang lembut aja bisa nggak sih? Ya udah, ini aku janji aku bakalan pelan-pelan tapi kamu diam. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Alia memang kadang ngeselin banget malahan. Tapi sejak Alia masuk ke dalam hidupku berbeda jauh. Aku merasa lebih nyaman. Tapi nanti kalau kontrak selesai, aku dan Alia kan harus hidup masing-masing. Apa aku bisa nerima hidup ini tanpa Alia? Nanti saat acara dimulai, gue bisa dengan mudah nayangin ini di layar LED. Oh iya Pak. Ya. Maaf Pak, maaf. Nggak apa-apa, Mas. Kamu lagi ngapain? Lagi joget? Enggak, siapa yang joget? Kamu lagi latihan buat acara nanti atau gimana sih? Enggak, aku nggak lagi joget, Devan. Jadi lagi ngapain? Ini tuh, hese susah banget diselatinginnya. Nggak nyampe tangannya terkadang. Iya. Gitu dong, heboh bang. Kelihatannya kayak kamu joget. Sini aku bantuin, boleh? Boleh nggak? Iya boleh daripada nggak berangkat-berangkat. Ya udah, bantuin ya.
Nih. Nih. Oh, dah. Aman kan? Makasih ya. Ya udah. Kamu udah siap jalan belum? Oh, sebenarnya udah, cuman Kenapa? Udah siap jalan atau belum? aku tuh khawatir, Devan. Gimana kalau sampai nanti di acara itu kejutan yang Cakra maksud adalah dia ngebongkar tentang pernikahan kontrak kita di depan semua orang. Gimana kalau semua itu sampai terungkap? Aku takut sama kesehatan Papa Baldi. Kalau sampai Papa tahu, pasti Papa bakalan anfal lagi kayak waktu itu. Aku nggak mau itu terjadi. Ya justru karena itu kita harus ke sana. Supaya kita ada peluang untuk mencegah Cakra seandainya memang ada gelagat dia mau bongkar semuanya. Kalau kita nggak datang ke sana, ya kita nggak bisa mengontrol situasinya. Ya kan? Udah, berarti kita harus cepet. Ayo. Ayo. Fantas. Oh ya, makasih. Ayo, Ato. Ayo. Tania, kamu cantik sekali malam ini. Gaun ini indah dipakai kamu. Kamu juga ganteng banget malam ini. Makasih sayang. Sayang, maafin aku ya. Karena selama ini aku selalu curiga sama kamu. Tapi mulai dari sekarang, aku bakal sepenuhnya percaya sama kamu. Dan aku mohon sama kamu, Miko. Tolong pegang kepercayaan aku. Jangan pernah kecewain aku lagi. Sayang, kamu gak perlu minta maaf sama aku. Karena kamu gak salah. Selama ini, aku yang salah sama kamu. Aku sering ngecewain kamu. Aku bikin kamu sedih. Aku gak bisa jadi suami bertanggung jawab sama kamu. Tapi aku janji, mulai detik ini, aku akan menjadi suami yang terbaik buat kamu. Dan bukan cuma buat kamu aja, tapi buat anak-anak kita nanti. Menjadi suami dan ayah yang sempurna. Tania,
I promise. I will be your man. Forever. Ya, terima kasih kehadiran. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Iya. Terima kasih sudah hadir. Ya, silakan. Pak, biar aku aja yang isiin ya. Oke. Selamat datang, Pak. Pak Herman. Pak Baldi. Terima kasih. Ya, apa kabar? Baik, Pak. Selamat ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Herman, terima kasih sudah mengundang kami sekeluarga untuk hadir di acara Bapak. Saya juga berterima kasih. Pak Baldi mau datang beserta keluarga di acara kami. Oh iya, Pak. Kenalin, ini anak bungsu saya, Devan, dan ini istrinya, Alia. Jadi ini ternyata mama dan papanya Cakra. Selama ini teh Cakra jarang cerita soal orang tuanya. Sandiwara palsu yang bikin gue jengkel. Sampai kapan sih mereka akan terus mempertontonkan sandiwara picisan ini? Pura-pura saling mencintai padahal pernikahan hanya kontrak. Ini kan bukan flash disk gue. Di mana flash disk gue? Ya. Maaf, Pak, maaf. Nggak apa-apa, Mas. Ini pasti flash disk operator tadi. Berarti flash disk gua yang isinya soft copy kontrak pernikahan mereka ada di operator itu. Gawat ini. Halo. Tante. Ya. Pak, sepertinya kita pernah ketemu mereka nggak sih, Pak? Banget kalau sampai mereka ngenalin Alia, sahabatnya Cakra di kampung. Bisa-bisa mereka ngebongkar jati diri Alia di depan papa sama mama. Jangan-jangan Cakra pernah cerita soal aku ke orang tuanya. Bener kan ya, Pak? Kita pernah ketemu sama mereka? Bener kan ya, Pak? Kita pernah ketemu sama mereka? Maaf, Tante. Mungkin Tante salah orang karena saya sendiri baru pertama kali ketemu sama Om sama Tante pada malam ini. Tapi saya senang sekali bisa berkenalan. Terkadang memang di dunia ini banyak orang yang mirip. Bahkan sangat mirip. Padahal kita belum kenal ataupun bertemu sebelumnya. Tapi kalau sama Devan saya yakin Pak Herman pasti sangat kenal. Karena sudah beberapa kali mengerjakan proyek bareng kan? Iya. Iya betul, Pak. Menantu kami ini baru kali ini diajak sama Devan ke acara resmi, kebetulan ke acaranya Pak Herman. Iya. Berarti istri saya salah mengenali. Saya minta maaf. Anyway, senang bisa kenalan. Gelis pisan. Iya, Pak. Cantik ya, Pak. Semoga nanti Cakra bisa punya istri seperti menantunya Pak Baldi juga. Amin, Tante. Amin. Loh, kok Alia ngaminin sih? Maaf.
Kami permisi sebentar. Oh, iya, silakan. Mas lihat operator yang bertanggung jawab sama layar panggung nggak, Mas? Tadi orangnya ada di sini, dia rambutnya pendek pakai kacamata. Mas lihat nggak? Enggak, Mas. Emangnya kenapa ya, Mas? Bukan apa-apa, Mas. Masalahnya flash disk saya ketukar sama flash disk milik dia. Mas beneran nggak lihat? Tadi ada di sini kok, Mas. Enggak, Mas. Maaf ya, Mas. Sebentar lagi acara mau dimulai. Saya mau selesai pekerjaan ini dulu, Mas. Aduh, gawat ini. 10 menit lagi dimulai. Apapun yang terjadi, Bu harus bisa nemuin operator itu. Dek, tunggu, Dek. Kamu tahu alamat ini nggak? Itu. Kayaknya di sebelah. Ayo. Bisa? Ya ampun. Emang, masuk. Lepasin anak itu! Lepasin! Lepasin! Jangan ikut campur. Kalau anak ini masih pengen selamat. Anak ini mau kita bawa ke bapaknya, Miko. Jadi kalian orang suruhannya Miko? Hah? Iya! Ya ampun. Ternyata aku ngimpi. Kenapa aku ngimpi kayak gitu ya? Kenapa aku ngimpi Nisa mau diculik sama anak buahnya Miko? Enggak. Apa ini firasat buruk? Aku harus mastiin Nisa baik-baik aja. Aku nggak mau ada sesuatu yang terjadi sama Nisa. Gak usah tarik-tarik, bisa gak sih? Ngapain sih? Kamu ngapain sih narik-narik aku? Kok aku malah disentil? Kamu kenapa tadi aminin ucapan mamanya Cakra? Iya karena itu doa baik, makanya aku aminin. Emangnya kenapa? Ada yang salah? Aku merasa walaupun Cakra keterlaluan, tapi Cakra itu sahabat aku. Makanya aku aminin. Ini ngapain sih? Kok malah makin maju? Mundur dikit kan bisa. Kamu perhatian banget ya sama Cakra. Sampai soal jodohnya dia aja kamu peduli.
Jangan-jangan kamu sayang ya sama Cakra? Ya. Ih, kamu tuh jangan sembarangan ngomong deh. Aku itu sadar kalau aku udah nikah. Makanya aku tuh selalu jaga perasaan aku selalu jaga hati aku. Kamu tahu nggak, aku nggak akan pernah ngelepasin kamu sebelum kamu yang lepasin aku. Maksud kamu? Aduh, kok bisa aku keceplosan? Kenapa aku malah buka perasaan aku di depan Devan? Gimana ini? Maksud kamu apa tadi? Iya, maksudnya Apa? aku menghargai pernikahan kita. Ya walaupun cuma kontrak. Makanya aku harus jaga perasaan aku. Jangan sampai aku punya perasaan suka atau cinta sama laki-laki lain selain kamu. Paham. Jadi maksud kamu setelah kontrak pernikahan kita selesai, ada kemungkinan kamu akan buka hati kamu ke Cakra? Gitu. Karena aku ngelihat Cakra tuh sayang banget loh sama kamu. Terlihat jelas di matanya ada cinta buat kamu. Alia, Devan, makasih udah datang. Rencana lo apa sih sebenarnya? Kejutan apa yang lo mau kasih lihat ke gue sama Alia? Gimana cara gue jelasinnya ke kalian? Pokoknya sekarang, gue minta tolong sama kalian. Sebentar lagi operator layar akan tayangkan company profile Jaya Industri. Dan itu nggak boleh terjadi. Kita harus cegat operator itu. Maksud lo apa sih? Ini akan membahayakan Alia. Dan ini akan membahayakan lo juga, Devan. Flash disk gue ketuker, Devan, sama flash disk operator itu. Dan punya gue isinya perjanjian kontrak pernikahan kalian.